Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati, perkenalkan saya Adi Rafiansa. Saya adalah analis kinerja di BKPSDM Kabupaten Sumbawa. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara untuk menyusun SKP Kepala Sekolah tahun 2023 menggunakan aplikasi e-kinerja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai menyusun, ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus siapkan. Yang pertama adalah dokumen perjanjian kinerja kepala sekolah. Bapak Ibu bisa download filenya di sini untuk formatnya di alamat bit.ly/dokumen kinerja. Kemudian lihat di bagian paling bawah. Kemudian di sini ada dua file. Klik saja. Bentar. Ada dua file yang Bapak Ibu harus download dan print dan tanda tangan. Ini ya, lembar 1 dan lembar kedua. Klik kanan download. Kebetulan karena saya sudah mendownload, seperti ini dia. Ini nanti di print, diisi nama Bapak Ibu Kepala Sekolah dan jabatannya di sekolah mana. Kemudian nanti ditandatangan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dengan Pak Darli selaku atasan langsung Bapak Ibu, yaitu Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dikbud Kabupaten Sumbawa. Ini lembar pertama. Kemudian ini lembar kedua yang akan banyak membantu kita nanti dalam menyusun SKP. Ya, ini sudah kami susun bersama Mbak Aulia ya di Dikbud Kabupaten Sumbawa. Oke. Kemudian selain itu, yang Bapak Ibu siapkan lanjut adalah NIP dan password MySAPK-nya. Apabila Bapak Ibu lupa password MySAPK-nya, Bapak Ibu bisa lakukan reset password di web MySAPK. Ya, di sini klik lupa password, masukkan NIP dan email yang Bapak Ibu gunakan saat mendaftar MySAPK. Nanti dari sini akan dikirimkan token ke email Bapak Ibu. Nanti kembalikan lagi ke web ini dan inputkan password yang Bapak Ibu inginkan. Saran saya saat menginput password di MySAPK nanti diketik ya, jangan di copy paste karena sering kalau kita copy paste dia gagal untuk mereset password seperti itu. Nah, bagaimana apabila Bapak Ibu lupa emailnya? Jadi sudah lupa password, lupa juga emailnya. Nah, kami bisa bantu, nanti Bapak Ibu bisa chat ke kami di WhatsApp. Chat saja 087863530868 dan di jam kerja. Nanti kami bantu Bapak Ibu untuk mereset password di mana Bapak Ibu lupa email. Begitu. Baik, Bapak Ibu, kami anggap Bapak Ibu sudah punya dokumen PK, kemudian sudah punya data NIP dan password MySAPK-nya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah silakan akses di alamat ini kinerja.bkn.go.id seperti ini. Nah, jadi kalau sudah Bapak Ibu klik login, kemudian username-nya masukkan NIP, kemudian password MySAPK. Ini kebetulan saya sudah simpan. Kemudian kalau sudah dimasukkan, langsung aja klik sign in. Nanti tampilannya seperti ini. Di tampilan ini, kebetulan beliau ini sudah pernah membuat SKP 2023. Nah, buat Bapak Ibu yang sudah membuat SKP 2023 di aplikasi e-kinerja, tapi belum berdasarkan perjanjian kinerja ini, yang tadi ditandatangan, di-download, sebaiknya Bapak Ibu silakan hapus saja. Jadi kita akan mulai dari awal. Jadi kalau menemui tampilan seperti ini sudah pernah bikin, diklik icon bak sampah. Nanti kalau diklik icon bak sampah gagal juga terhapus, nanti langsung ke detail SKP, hapus RHK yang pernah Bapak Ibu buat satu persatu. Gitu. Nah, kebetulan ini belum pernah bikin RHK, tapi sudah bikin SKP. Klik icon bak sampah, hapus. Jadi dia kosong. Nah, langkah berikutnya Bapak Ibu klik
profil di main menu ini sebelah kiri. Kemudian cek data pribadi Bapak Ibu. Di sini Pak Abdul Muiz jabatannya guru ahli media dan jenis pegawainya adalah pimpinan. Jadi ada kesalahan di jabatan, harusnya beliau ini juga kepala sekolah. Nah, gantinya gimana? Cara gantinya Bapak Ibu klik di edit profil di bawah ini. Kemudian silakan ditambah di sini kepala sekolah garis miring guru ahli media apabila beliau masih tetap mengajar. Kalau sudah tidak mengajar, misalnya hanya fokus jadi kepala sekolah, ya gurunya dihapus. Jadi tetap kepala sekolah begitu. Kalau sudah, klik OK. Datanya sudah berubah. Jadi jabatannya kepala sekolah. Langkah berikutnya adalah Bapak Ibu cek di tab data atasan. Di sini sudah Pak Sudarli ya, jadi ini sudah benar. Apabila di sini masih kosong, nanti masih kosong misalnya, Bapak Ibu ke tab klaim pimpinan unit kerja. Nah, biasanya ini masih hijau gini. Jadi Anda berstatus sebagai pegawai pada unit kerja SMP sekian. Nah, jadi data atasannya kalau masih hijau gini pasti kosong. Nah, jadi yang harus Bapak Ibu lakukan, klik pimpinan unit kerja dulu. Jadi status Bapak Ibu sudah berubah dari pegawai menjadi pimpinan. Kemudian kalau diklik data atasan, langsung muncul nama Pak Sudarli, atasan langsung Bapak Ibu di Dikbud. Seperti itu. Nah, kemudian tab list pegawai satu unit kerja, ini diabaikan saja, benar atau salahnya, ini juga diabaikan. Yang penting data pribadinya sudah benar, data atasannya sudah benar. Dan ini sudah klik klaim, warna oranye, untuk Bapak Ibu kepala sekolah. Baik, sampai di sini kita lanjut ke main menu lagi, kita ke tim kerja dulu. Jadi sebelum bikin SKP kita tim kerja dulu. Silakan Bapak Ibu tambah tim kerja kalau memang ada tim kerja. Tim kerja itu kayak bagian-bagian di sekolah, struktur organisasi sekolahnya. Jadi ini diklik unit kerjanya, nama sekolahnya, kemudian nama tim kerjanya, misalnya tim kerja tata usaha misalnya. Ini ditambah, kemudian tambah lagi misalnya Bapak Ibu mau bikin tim kerja guru kelas misalnya. Ini saya kurang paham kontennya, cuman kurang lebih gambarannya seperti ini, sesuai struktur organisasi di sekolah. Kayak gini contohnya. Jadi di sekolah ini sudah punya 2 tim kerja, tata usaha, guru kelas. Kalau Bapak Ibu mau ditambah terserah, sesuai dengan keadaan sekolah masing-masing. Baik, kalau sudah bikin tim kerja, kita langsung mulai untuk membuat SKP-nya. Diklik SKP. Kemudian ke pojok kanan atas ada tambah periode SKP. Kemudian kita mulai isi data periode awal, langsung saja sebelah kanan. Awal Bapak Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Kalau di Januari, ini kita anggap di Januari. Tapi kalau Bapak Ibu menjabatnya Juli, ya di bulan Juli. Kayak gitu, tinggal pilih tanggal berapa. Ini kita praktek di 1 Januari 2023 dan berakhir di 31 Desember 2023. Pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan kuantitatif. Klik OK. Ini tampilan SKP-nya. Kemudian kita lanjut akan mengisi RHK atau rencana hasil kerja. Klik di detail SKP. Jadi kita cek lagi datanya. Ini nama kita sebelah kiri, kemudian nama atasan langsung kita Pak Sudarli di sebelah kanan. Nah, ini hasil kerjanya. Kebetulan ini beliau pernah mengisi, jadi bisa dihapus dulu supaya nanti tidak bingung. Kalau memang sudah pernah ada, dihapus dulu ya. Jadi ini kosong harusnya ya, hasil kerjanya kosong, perilakunya sudah terisi. Baik, kita mulai. Nah, langkah yang harus kita lakukan, siapkan dulu dokumen PK-nya, perjanjian kinerjanya di bagian lampiran. Dokumen ini berisi seperti ini, yang di print nanti yang ini, tapi kalau bagian yang ini tidak usah di print ya Bapak Ibu ya. Jadi kami menyusun ini bersama Mbak Olia berdasarkan ketentuan di Permendikbud 15 tahun 2018. Di sini ada beberapa fungsi kepala sekolah seperti manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi.
Kemudian perspektif juga kami sudah tambahkan. Ini akan membantu kita dalam menyusun SKP 2023. Jadi kita fokus ke sini. Oke, di sini ada sasaran strategis, indikator kinerja utama, dan target. Sasaran strategisnya di sini ada satu saja. Kemudian indikator kinerja utamanya ini ada 15. Apakah 15-nya harus kita tambahkan ke SKP? Sepertinya tidak. Jadi sesuaikan saja dengan kondisi Bapak Ibu di sekolah, tapi menurut informasi minimal memenuhi ketiga fungsi ini: manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi. Jadi saya yakin Bapak Ibu pasti lebih paham tentang kontennya, jadi saya hanya fokus bagaimana cara mengisi ya. Kemudian di bagian target ini, jadi masing-masing indikator punya target. Nah, jadi ini akan memudahkan kita. Baik, kalau sudah siap file ini, kita mulai. Kita kembali ke e-kinerja. Kemudian ini tampilan seperti ini. Ya, jadi kalau mau dapat tampilan ini tadi kayak gini Bapak Ibu ya. Klik SKP, kemudian detail SKP. Kalau sudah, Bapak Ibu ke pojok kiri tambah RHK. RHK rencana hasil kerja. Klik tambah RHK. Kemudian klasifikasinya ini ada organisasi dan individu, keterangannya ada di sini. Jadi untuk Bapak Ibu kepala sekolah yang menjabat kepala sekolah atau pimpinan, pilih organisasi. Ya. Kemudian tim kerja unitnya adalah nama sekolah. Kemudian jenis RHK-nya utama. Bagaimana kalau tambahan? Ya nanti tambah yang utama dulu. Kalau memang ada tambahan ya nanti tinggal ditambah. Klik utama. Ini kosong. Ini kita buka file Excel-nya. Kemudian ini copy paste aja Bapak Ibu. Copy. Ctrl C, kemudian paste ke sini. Ya, seperti ini. Peningkatan jumlah pendidik, sekian-sekian. Peningkatan jumlah pendidik. Oke, kalau sudah, penugasan darinya boleh dikosongkan. Nah, nanti apabila Bapak Ibu membuat RHK tambahan, nanti penugasan darinya boleh diisi. Mungkin dari kepala bidang atau kepala dinas. Seperti itu. Ketentuan mengenai RHK tambahan, Bapak Ibu bisa lihat di PP 30 atau Permen 46 tahun 2022 ya. Jadi ini kita pilih yang utama dulu. Klik OK. Oke, jadi kita sudah punya satu rencana hasil kerja sesuai dengan PK kita. Sekarang kita akan menambahkan indikator yang ke-15 ini. Jadi caranya sama. Lihat di indikator, tambah indikator. Kemudian caranya juga di copy paste. Ini yang pertama. Copy paste. Targetnya juga di copy paste saja. Oke, perspektifnya sudah ada ya. Perspektif ini ada 4. Empat-empatnya ini salah satu yang wajib adalah anggaran. Apakah empat-empatnya harus ada? Tidak ya. Yang wajib anggaran. Nah, baik. Ini kebetulan dicontoh kita sudah punya empat-empatnya. Nah, jadi indikator yang pertama targetnya ini. Perspektifnya penerima layanan. Langsung saja kita pilih penerima layanan. Nah, jadi mudah ya Bapak Ibu. Nah, kami sudah siapkan RHK-nya lengkap. Jadi Bapak Ibu tinggal eksekusi saja. Ditambah semua indikator ini. Yang 15 ini kita lanjut nomor 2. Ditambah di copy paste saja. Ditambah sampai 15 kali. Jadi untuk kontennya saya yakin Bapak Ibu pasti lebih paham ya. Jadi nanti silakan didiskusikan. Dua, tiga, empat, lima.
Ya, lakukan terus sampai 15 ya Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sepertinya saya sudah dapat 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Lebih. Terencananya program sekolah, terlaksana SMP, pengawasan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi, manajemen sekolah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, saya sudah dapat 5. Silakan Bapak Ibu lanjutkan sampai 15 sampai habis ya. Jadi indikatornya masukkan, targetnya, kemudian perspektifnya tinggal dipilih. Seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, SKP-nya sudah selesai. Nah, kalau Bapak Ibu mau melihat pembagiannya nanti, jadi SKP Bapak Ibu ini, RHK Bapak Ibu ini kan akan dikerjakan oleh staf-staf Bapak di sekolah. Nah, Bapak Ibu bisa bagikan langsung ini di SKP, di detail. Kemudian bagikan langsung kepada mereka semua pekerjaan Bapak Ibu di bagian lihat metrik. Nanti kalau staf Bapak Ibu sudah bikin SKP, nanti tinggal dipilih sebagai ketua tim kerja misalnya siapa gitu. Nanti ketika jandipnya cari pegawainya, kemudian pilih dan oke. Nanti otomatis dia akan menjadi ketua tim kerja di masing-masing tim kerja yang sudah Bapak Ibu susun. Baik, tapi kita nggak di situ, kita ke metrik peran hasil. Nah, ini pekerjaan Bapak Ibu. RHK-nya 1, indikatornya ada 15. Harusnya nanti. Ini karena contoh saya hanya ada 5. Jadi pekerjaan yang 15 ini nanti kita akan bagi habis kepada semua staf di sekolah Bapak Ibu, bawahan Bapak Ibu. Nanti dibagi habis ke sini. Nah, kalau Bapak mau bagi, ini bisa. Atau mereka, staf Bapak Ibu, mengambil di Bapak Ibu sebagai kepala sekolah itu bisa. Saya contohkan bagaimana cara kita membagi. Jadi contohnya Pak Irwan Herianto, Bapak akan kasih beliau pekerjaan yang ini misalnya. Ini klik aja tambah RHK, kemudian pilih pekerjaan yang mau Bapak berikan ke beliau, kemudian jenisnya yang utama, kemudian rencana hasil kerjanya Bapak itu nanti staf Bapak itu apa. Misalnya ini tes saja ya. Nah, otomatis pekerjaan ini sudah diambil oleh Pak Irwan. Seperti itu. Dan silakan dibagi kepada yang lain. Boleh nggak satu RHK dikerjakan beberapa orang? Boleh. Seperti itu. Nah, jadi sudah jelas ya Bapak Ibu. Jadi RHK Bapak Ibu bisa Bapak Ibu kepala sekolah bagikan langsung kepada staf di bawahnya atau staf di bawahnya ngambil sendiri nanti saat mereka menyusun SKP. Sampai di sini selesai Bapak Ibu. Baik, kalau sudah Bapak Ibu, kita sekarang balik ke SKP. Kita ke tahap terakhir, klik detail SKP, kemudian Bapak Ibu bisa ajukan SKP. Ini langkah terakhir kita, klik ajukan SKP. Apakah Anda yakin mengajukan SKP ini? Klik OK. Selesai. Nah, apabila ada perubahan, Bapak Ibu ada yang mau ditambah atau dikurangin, ini nanti klik batal saja. Jadi status SKP-nya akan berubah. Ini sekarang SKP-nya sudah persetujuan. Sekarang misalnya kita mau rubah, klik batal ajukan SKP, klik OK, statusnya berubah menjadi draft. Jadi ini masih bisa kita tambah-tambah, edit dan hapus. Kayak gitu. Nah, karena kita ajukan SKP, status SKP-nya berubah menjadi persetujuan. Ini sudah nggak bisa diapa-apain. Begitu ya Bapak Ibu. Itu saja cara membuat SKP kepala sekolah menggunakan aplikasi e-kinerja. Cukup mudah bukan ya Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu lanjutkan. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kami insya Allah akan persiapkan untuk tutorial membuat SKP untuk Bapak Ibu guru menggunakan aplikasi e-kinerja. Sampai di sini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Silakan ke pojok kanan atas, klik nama dan logout. Sampai jumpa.